Halo, perkenalkan nama saya Ida Parida dengan NIM 228291045 dari jurusan Pendidikan Kimia. Nah, teman-teman, di sini aku mau menjelaskan mengenai hidrolisis garam. Kalian tahu nggak sih apa itu hidrolisis garam? Apa ya kira-kira? Hidrolisis garam merupakan reaksi penguraian garam dalam air di mana hidra berarti air dan lisis berarti penguraian. Nah, hidrolisis garam ini hanya terjadi jika salah satu atau kedua komponen dari garam berupa asam lemah dan atau basa lemah. Kemudian, jika komponen garamnya berupa asam kuat atau basa kuat, maka ion-ion dari asam kuat ataupun basa kuat tersebut tidak akan mengalami hidrolisis. Selanjutnya, hidrolisis garam ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada hidrolisis garam dari asam kuat dengan basa kuat, lalu ada hidrolisis garam dari asam kuat dengan basa lemah, lalu ada hidrolisis garam dari asam lemah dengan basa kuat, dan yang terakhir ada hidrolisis garam dari asam lemah dengan basa lemah. Selanjutnya, aku mau menjelaskan terkait jenis dari hidrolisis garam. Yang pertama ada hidrolisis garam dari asam kuat dengan basa kuat. Nah, ion-ion yang dihasilkan dari garam jenis ini tidak dapat bereaksi dengan air karena ketika dianggap bereaksi, ionnya itu akan terionisasi kembali secara sempurna untuk membentuk ion-ion semula. Contoh dari garam jenis ini adalah garam natrium klorida yang tersusun atas natrium hidroksida dengan asam klorida yang tersusun dari basa kuat dengan asam kuat. Selanjutnya ada hidrolisis garam dari asam kuat dengan basa lemah. Nah, garam jenis ini ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Kation tersebut selanjutnya akan bereaksi dengan air menghasilkan ion H+ yang mengakibatkan larutan bersifat asam. Baiklah, di sini diberikan contoh garam dari asam kuat dengan basa lemah yaitu amonium klorida, di mana ion NH4+ ini akan bereaksi dengan air membentuk suatu reaksi kesetimbangan yang dapat dilihat pada gambar. Nah, adanya ion H+ yang dihasilkan dari reaksi hidrolisis menyebabkan konsentrasi H+ itu lebih banyak daripada konsentrasi ion OH-, sehingga larutannya ini akan bersifat asam. Selanjutnya ada hidrolisis garam dari asam lemah dengan basa kuat. Nah, garam jenis ini ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah yang kemudian bereaksi dengan air sehingga menghasilkan ion OH- yang menyebabkan larutan akan bersifat basa. Lalu di sini ada contoh garam dari asam lemah dengan basa kuat yaitu natrium fluorida, di mana ion F- di sini akan bereaksi dengan air membentuk suatu reaksi kesetimbangan yang dapat dilihat pada gambar. Nah, ion OH- yang diperoleh dalam reaksi hidrolisis ini mengakibatkan konsentrasi H+ lebih sedikit daripada ion OH- sehingga larutannya ini akan bersifat basa. Lalu selanjutnya ada hidrolisis garam dari asam lemah dengan basa lemah. Garam jenis ini ketika dilarutkan dalam air akan terionisasi secara sempurna dan keduanya itu akan bereaksi dengan air. Di sini terdapat contohnya yaitu amonium cyanida atau Na4Cn. Nah, lalu sifat larutannya ini ditentukan oleh nilai tetapan kesetimbangan Ka dengan nilai kesetimbangan Kb, di mana ketika Ka lebih besar dari Kb maka larutannya ini akan bersifat asam. Namun ketika Ka lebih kecil dari Kb maka larutannya ini akan bersifat basa. Lalu ketika nilai Ka sama dengan nilai Kb maka larutannya itu akan bersifat netral. Baiklah, sekian penjelasan terkait dengan konsep hidrolisis garam. Lalu untuk perhitungan pH larutan garam akan terdapat pada video selanjutnya. Jangan lupa disimak ya. Terima kasih.